Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya. Nah, sejujurnya saudara, kita bisa mengakui ada saat-saat di mana kita meragukan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Ada saat-saat tertentu, saudara. Terutama pada saat di mana kita mengalami kesulitan yang bertubi-tubi. Saya menyampaikan ini tentu saya juga merasakan atau pernah mengalami keadaan-keadaan ini. Keadaan di mana kita meragukan Tuhan. Keadaan di mana kita tidak mengakui keberadaannya atau kekuatannya, penyertaannya atau pertolongannya, saudara. Apalagi kalau persoalan itu bertubi-tubi datang menghadapi kita. Persoalan satu belum selesai, muncul lagi persoalan yang kedua. Persoalan yang kedua belum selesai, muncul lagi persoalan yang ketiga. Kadang kita sudah berdoa, saudara, atau ketika kita sudah berdoa, kita sudah berusaha mendekat kepada Allah, hidup suci, hidup kudus, mengambil bagian dalam pelayanan, berkorban bagi kepentingan pekerjaannya. Tetapi kita tidak melihat tanda-tanda. Ya. Tidak melihat tanda-tanda kehadiran Tuhan. Bahkan tanda-tanda pertolongan sekalipun, saudara. Ini, saudara, bisa kita alami. Dan mungkin saudara sedang mengalami keadaan-keadaan itu. Muncul keraguan-raguan. Apakah Tuhan masih menyertai kita? Bisnis yang kita harapkan, bisnis yang menjanjikan tiba-tiba berubah sekejap. Keluarga yang kita harapkan membahagiakan kita tetapi ternyata berubah sekejap. Pelayanan yang kita harapkan bisa maju tiba-tiba berubah dengan sekejap mata. Nah, bagaimana sikap kita, saudara, terhadap Tuhan? Ini kita harus menghayati dengan benar. Karena saya percaya setiap kita mengalami keadaan-keadaan seperti ini. Atau sedang mengalami, saudara. Maka saya mengkategorikan ada 3 kelompok orang yang bisa kita pelajari. Tentu saudara, kelompok orang yang pertama itu adalah kelompok orang yang tidak beriman atau tidak percaya. Ketika mereka menghadapi keadaan-keadaan sulit atau pergumulan, ya tentu biasanya langsung menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri. Memang mereka tidak menyalahkan Tuhan karena mereka tidak percaya Tuhan itu ada. Nah, itu kelompok orang yang tidak percaya atau kelompok orang yang tidak beriman. Ya wajar, kita tidak peduli. Kita tidak mempersoalkan atau memperkarakan akan hal itu orang-orang seperti ini. Ya memang tidak percaya. Tapi ada kelompok orang yang kedua adalah tentu mereka adalah orang percaya. Orang yang beriman. Tetapi ketika menghadapi keadaan-keadaan sulit seperti ini, yang terjadi adalah mereka bersungut-sungut.
juga bisa saling menyalahkan, melemparkan kesalahan. Seperti Kain yang ketika apa yang dia kehendak, yang ingin dia miliki atau apa yang dia kehendaki tidak terpenuhi, dia akhirnya membunuh Habel, saudara kandungnya. Ini orang-orang beriman, orang percaya. Sama seperti orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Mereka juga adalah kelompok orang yang percaya. Melihat banyak mujizat yang terjadi di depan mata mereka. Laut Teberau dibelah dua. Yang membelah itu adalah Tuhan, mujizat nyata. Musa hanya menunjukkan tongkat begini, laut terbelah, saudara. Mereka berjalan di tengah laut, itu luar biasa. Ketika sampai di padang gurun, ketika Tuhan hendak mencobai mereka, mengizinkan ada kesulitan air minum, mereka bertengkar, saling menyalahkan, saudara. Mereka mengata-ngatai Musa sebagai pemimpin. Oh, coba. Padahal baru melihat mujizat. Baru melihat banyak tula-tula yang terjadi. Melibas orang-orang Mesir. Tapi pada akhirnya juga mereka tidak percaya. Mereka meragukan Tuhan, saudara. Kalau dalam perjanjian baru kita menemukan ada murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan mereka supaya menyeberang, ya, dengan menggunakan perahu. Di tengah malam itu, saudara, mereka dihadang dengan angin sakal begitu hebat. Penuh dengan ketakutan, muncul dengan keraguan-raguan. Tidak percaya ada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus berjalan di tengah malam menghampiri mereka, mereka tidak mempercayai Dia sebagai Yesus, guru mereka, Tuhan mereka yang bersama-sama dengan mereka. Bahkan perkataan Petrus itu luar biasa, dikatakan itu hantu. Loh, coba. Ada saatnya orang memang benar-benar tidak mempercayai Tuhan lagi. Apakah masih bersama-sama dengan mereka atau tidak? Ada saat tertentu juga Tuhan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus di satu perahu. Dan tiba-tiba juga angin sakal datang. Bahkan air menimbus masuk ke dalam perahu. Sampai salah satu murid berkata, "Guru, kami binasa." Padahal Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Memang, saudara, secara manusia ketika menghadapi keadaan badai, pasti juga ada ketakutan, ada keraguan, kekhawatiran, karena takut. Tapi sebenarnya, saudaraku, tidak perlu takut, karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka kok. Yesus ada bersama-sama walaupun kelihatan tertidur di buritan kapal. Tapi tidak mungkin kapal itu akan tenggelam. Tidak mungkin, kalaupun tenggelam bersama-sama dengan Tuhan saat itu. Tapi tidak mungkin. Allah kadang-kadang mengizinkan keadaan-keadaan tersebut. Apakah ketika kita menghadapi keadaan-keadaan tersebut yang menakutkan, yang membuat kita bisa takut, khawatir, masihkah kita tidak meragukan Dia dan memilih aku tetap berdoa dan mempercayai Dia sebagai Tuhan? Banyak yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan karena tidak melihat tanda-tanda.
Makanya saudara kekasih dalam Tuhan, mempercayai Tuhan ya kecuali orang yang belum percaya. Tapi bagi kita yang sudah lahir Kristen, keyakinan atau kepercayaan kita tidak boleh dilandaskan dari mujizat. Tidak boleh. Itu bukan yang menjadi ukuran seseorang percaya kepada Tuhan. Kalau orang-orang di luar Kristen ya, mereka butuh itu untuk membuktikan apakah Allah yang kamu percaya itu benar. Maka disertai dengan tanda heran dan mujizat. Bagi kita orang percaya, orang Kristen yang sudah lahir Kristen, tidak perlu harus melalui tanda-tanda itu. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, berbagailah kamu yang percaya walaupun tidak melihat. Ya kecuali ya ada Thomas ya, enggak apa-apa, itu Thomas. Kelas kita bukan kelas Thomas. Kelas kita harus seperti Yesus. Sampai di ujung salib tidak meragukan Bapa. Sekalipun tidak ada pertolongan dari Bapa, Tuhan Yesus sebagai putra tunggal, anak lo ini, dia tidak meragukan Bapa lo. Tidak mencurigai Tuhan. Kalau Thomas, sebelum aku melihat aku tidak percaya. Nah, banyak orang Kristen begitu. Melihat dulu baru percaya. Nanti sembuh dari sakit penyakit lalu berjanji aku rajin mau ke gereja. Nanti kalau aku sembuh dari sakit penyakit aku mau melayani Tuhan. Itu kurang ajar. Nanti aku luput dari masalah, rumah tanggaku jadi baik, istriku yang telah lari kembali, suamiku yang telah lari baru kembali, baru aku mau percaya Tuhan, baru aku mau melayani Dia. Itu kurang ajar itu sama Tuhan. Tidak boleh begitu sebagai orang Kristen, saudara. Dan orang-orang begini, saudara, tidak bisa melayani Tuhan. Nanti dia akan mempermainkan Tuhan. Ketika ada masalah lagi, lihat dia, lari lagi. Setelah masalah sudah bertubi-tubi, sampai sudah tidak ada jalan keluar, kembali lagi. Begitu selesai, lari lagi. Nah itu banyak orang Kristen begitu. Saya sebagai pelayan Tuhan tahu. Menginjil, saya penginjil, saya tahu. Banyak orang yang saya layani bukan sedikit. Orang-orang yang sekarat. Saat di rumah sakit sudah mau nafasnya sudah mau berhenti. Begitu didoakan sembuh. Berjanji aku ikut pelayanan. Aku mau berkorban untuk kepentingan Tuhan. Begitu sembuh, hilang saudara. Bahkan muncul perasaan pesimis. Lebih baik aku tidak doakan dia. Begitu didoakan hilang, kabur saudara. Kembali ke kehidupan yang lama. Bahkan ada yang persoalan rumah tangga. Sampai nangis-nangis. Ikut doa puasa. Setelah pulih keluarganya, nak nongol, nak kelihatan. Orang-orang begini jahat loh. Tentu saya tidak mendesak mereka harus masuk ke gereja saya. Enggak. Tapi paling tidak saya harus melihat kamu melayani Tuhan. Iya saudara. Berubah. Jangan mempermainkan Allah. Dan sampai pada akhirnya Tuhan bisa mengeraskan hati orang itu. Dia punya kerinduan lagi mau bertobat tapi sudah habis waktunya. Karena biasa mempermainkan Allah. Padahal firman Tuhan dengan jelas mengatakan Allah tidak dapat dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu kan kamu tuai. Allah itu hidup. Dia bukan Allah orang mati. Kalau pasangan hidupmu engkau bisa permainkan. Tapi Bapa jangan dipermainkan. Kita buat dosa saja, bohong kecil saja, sudah terganggu jiwa kita. Ini ciri orang yang mengasihi Tuhan. Tapi orang yang tidak mengasihi Tuhan, dia akan mempermainkan Tuhan.
Tapi kelompok orang yang ketiga, setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya, dia tahu bahwa Allah sedang menyempurnakan hidupnya. Dia tidak akan mungkin bersungut-sungut. Dia mempercayai bahwa apa yang dialami itu, Allah turut bekerja untuk membangun manusia batinia sehingga bisa berkarakter sama seperti Kristus. Dia tidak bersungut-sungut seperti pemazmur yang tertulis dalam Mazmur 73. Seperti Nabi Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbuah, kandang-kandang tidak ada binatang pun, dia tetap bersukacita bersorak-sorak karena dia tahu Allah tidak pernah meninggalkannya. Ini ciri orang yang benar-benar dewasa. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.